Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Nah, kali ini teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya, yaitu pisang. Bu, pisang bolehkah untuk orang diabetes? Kan pisang itu bagus, buah surga. Gak boleh, ya saya bilang begitu. Kenapa kok nggak boleh, Bu? Pisang tuh bagus banget loh, mengandung kalium tinggi, untuk jantung bagus. Bahkan dulu itu saya dengar-dengar ada orang sakit jantung sama dokter disuruh makan pisang. Ya iya benar, kalau dia jantung memang suruh makan pisang. Sama, saya juga begitu. Tapi kalau untuk orang diabetes tidak ya. Jadi kenapa? Karena pisang itu karbohidratnya sangat tinggi, teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa karbohidrat yang kita makan itu nanti di dalam tubuh akan berubah menjadi glukosa 100%. Jadi gula 100%. Dan itu akan menambah gula kita lagi ya. Jadi ini adalah kita lagi membahas penyembuhan diabetes tanpa obat tapi memakai nutrisi yang sehat ya. Jadi kalian yang baru datang silakan subscribe, like and comment, dan share ke saudara-saudara sekalian, saudara-saudara kamu semuanya, ajak nonton ya biar mereka juga ikut sembuh dan bebas dari diabetes. Oke, jadi pisang teman-teman ya, saya tegaskan tidak boleh buat orang yang diabetes karena pisang itu karbohidratnya 30 gram. Sedangkan di sini di diet Zuma itu jatah kalian sehari itu bagi kalian yang ingin cepat sembuh, cepat bisa menurunkan gula darah itu hanya 20 gram sehari ya. Pagi, siang, sore itu di total hanya 20 gram. Nah, kalau kalian makan pisang satu aja ini, satu butir ini ya. Ini sudah 30 gram, kalau kecil ya 26 gram. Nah, jatah kalian udah lewat habis dimakan oleh pisang. Kalian makan pisang satu sudah nggak bisa makan apa-apa lagi. Mau seperti itu? Enggak kan? Nah, daripada kita makan pisang satu, mending kita makan bakso yang daging tok ya, nggak pakai tepung. Kemudian kita makan telur 3 boleh, makan ikan salmon dipanggang, makan salad, makan tahu, makan tempe, masih banyak pilihan. 20 gram itu kalau diisi dengan daging itu banyak banget. Tapi kita nggak mungkin makan daging 2 kilo ya. Nanti kasihan ginjalnya. Jadi semua itu ada takarannya ya teman-teman, nggak asal aja ya. Makanya perlunya kalian ikut diet mentoring itu akan didampingi berapa gram aja yang sesuai dengan tubuh kalian, yang sehat, yang tidak merusak ginjal ya. Oke, kemudian nah ini ada artikel ya. Saya nemu orang curhat. Saya benar-benar terenyuh nih ya teman-teman ya, aku bacain aja ya, nih sepintas aja ya. Mohon maaf, mau nanya cara menangani luka diabetes bagaimana? Bapak saya udah berbulan-bulan gak sembuh-sembuh lukanya. Kadang sembuh, cuma gak lama muncul lagi. Muncul luka lagi kecil, padahal makannya pun udah dijaga. Makannya sudah dijaga, tapi lukanya itu nggak sembuh-sembuh gitu loh. Padahal makannya pun udah dijaga, minum obat juga rutin, tapi belum bisa stop nasi putih. Nah, ini dia. Mohon sarannya Bapak Ibu saya. Oh ya, mohon sarannya titik. Bapak Ibu saya DM, saya anaknya juga kena DM, sudah berjalan 3 tahun. Saya merasa bersalah karena bapak saya belum juga sembuh lukanya, karena saya belum bisa menjaga dan merawatnya dengan benar. Saya sedih kalau lihat orang tua sampai menangis karena gak sembuh-sembuh. Nah teman-teman,
kita ikut prihatin ya dengan saudara X ini. Nah, di sini saya kasih saran ya, Mbak. Jadi gini loh, Anda tadi bilang kan makanan sudah dijaga tapi tidak bisa meninggalkan nasi putih. Nah, itu dia. Nasi putih itu karbonya sangat tinggi, Mbak. Kalau 100 gram aja itu sudah 27 gram. Jadi saya sarankan mulai sekarang Anda harus belajar baca-baca. Kalau Anda mau ikut diet mentoring di saya ya silahkan. Kalau Anda nggak mau ikut, Anda bisa ikuti YouTube saya, video saya terus dari kemarin sampai sekarang mendatang tuh saya akan bahas terus masalah penyembuhan diabetes tanpa obat. Jadi kalau bapak Anda dan ibu Anda itu sudah luka, itu berarti gulanya sudah tinggi, itu yakin, walaupun saya nggak tahu, itu pasti sudah tinggi ya, sekitar 400-500 kalau sudah luka itu. Nah, itu satu-satunya jalan itu penyembuhannya harus zero karbo atau defisit karbo. Jadi karbonya tuh ditekan sampai sedikit banget ya. Misalnya nih, saya kasih contoh nih ya. Pagi gak usah sarapan, minum air aja. Tapi ada emah, Bu. Kalau ada emah, gampang sebenarnya. Emahnya disembuhin dulu, minum kunyit. Kunyit direbus, terus nanti diminum pakai jeruk lemon. Kalau sudah sembuh, cepetan segera membenahi diri ya. Jadi pagi itu kalau memang nggak kuat, kalau bapaknya sudah sepuh, misalnya umurnya sudah 65, mungkin nggak kuat puasa, ya udah pagi boleh sarapan, tapi sarapannya tuh telur atau hewan-hewan atau sayuran. Jangan buah ya, buah itu masih karbonya masih tinggi ya. Nah itu ya saran saya, sarapannya itu kalau bisa sayur mayur. Sayur mayur diapain? Banyak Mbak, harus kreatif ya kita itu. Mau kol ditumis, mau sawi direbus, dicocol dengan sambal kacang itu boleh. Sambal kacang sedikit aja ya, paling 2 sendok itu masih dibolehkan. Gulanya nggak usah, gulanya di skip, kecap nggak usah ya. Cobain deh kayak gitu. Nah kalau Anda ada juga nih yang alasan gini, saya nggak suka telur, mau sembuh apa enggak? Saya tanya gitu. Kalau kamu mau sembuh, minum obat yang pahit doyan kan? Kenapa telur nggak mau? Cobalah belajar menyenangin telur. Karena telur itu satu-satunya protein lemak yang kita butuhkan untuk penyembuhan diabetes ini. Dengan metode diet Zuma ini itu sangat dibutuhkan telur itu. Dan itu harganya tuh paling murah gitu loh. Kalau daging ya lebih bagus lagi, tapi kan mahal. Nah pagi-pagi kalau bisa tuh harusnya puasa ya, sampai jam 12 tuh gak boleh makan apa-apa. Minum air aja, air. Teh boleh, kopi boleh. Jangan makan padet-padet tuh kalau bisa. Kalau untuk pemula, kalau nggak kuat kalian boleh sarapan telur 2 atau sayuran ditumis pecel ya, kalau di Jawa itu pecel gitu boleh, tapi nggak pakai nasi, nasinya di skip. Lapar dong Bu, biarin lapar, yang penting sembuh. Lapar cuma 3 jam aja, masa nggak kuat sih? Nah nanti jam 12 makan siang. Makan siang itu nih saya sarankan ya, bagi orang yang sepuh-sepuh, sayur bening bayam semangkok ya, pakai kuahnya, pakai bayamnya juga. Nah labu siam boleh ya, ditumis semangkok sampai 200 gram itu boleh biar kenyang ya. Terus kasih kerupuk ramba, itu kan mekar di perut, udah kenyang banget itu. Terus masih kurang kenyang, kasih tahu, gak pakai nasi ya. Jadi kalian Mbak ngelarang ibu bapaknya, Pak Bu jangan makan nasi biar sembuh, katanya Bu Dokter, katanya Bu Herbalis. Tapi mbaknya gak mau ngasih jalan, gak mau ngasih solusi, cuman ngelarang-larang doang ya. Nggak mau lah orang tua, namanya orang tua ya harus disediakan gitu loh. Kalau makan malam misalnya ibu bapaknya itu biasanya makan nasi, nah mbak berinisiatif sendiri keluar beli martabak telur, nah kasih ke bapaknya, ke orang tuanya, pasti suka dia. Nah itu kan ada tepungnya ya, kulitnya itu Bu, dibuang, dikelentekin, dibuang. Kalau saya gitu Mbak, saya bapaknya beli nih oleh-oleh, daripada martabak manis saya bilang mending martabak telur. Akhirnya dia datang, saya dibeliin martabak telur.
Ya udah, alhamdulillah saya syukuri. Saya buangin kulitnya, saya kelentekin. Kulitnya itu kan dari tepung. Nah itu walaupun sepele, tetap harus kita buang sedikit-sedikit. Kalau kita sepelekan nanti juga numpuk di dalam tubuh kita jadi gula gitu loh. Jadi tepung terigu, pokoknya tepung-tepungan semua itu gula ya. Itu sebenarnya karbohidrat, tapi supaya gampang saya bilang gula gitu aja ya. Jadi gitu ya Mbak ya. Kemudian siang makannya itu ya, nanti pasti lapar dong kalau nggak pakai nasi Bu, cepet lapar. Kan udah makan telur. Kalau telur itu lama lapar ya Mbak, bikin kenyang tuh ya. Cobain aja. Kemudian sore bikinin apa? Telur di dadar boleh. Kasih cabe, kasih kemangi supaya enak. Kalau misalnya orang tuanya nggak suka telur, orang tua biasanya nggak suka amis-amis. Nanti lama-lama juga suka sih. Saya dulu juga nggak suka telur. Sebelum diet gitu itu nggak suka saya telur. Tapi karena sekarang kebutuhan dan lama-lama udah biasa. Tiap hari tuh di rumah harus ada telur. Nah kalau ada telur, pas lapar, tinggal saya dadar. Kalau nggak saya rebus. Terus saya maem kayak gitu, telur rebus. Kalau punya apa itu kecap asin, kasih lada, kasih timun, kasih bawang bombay, udah deh enak, nggak ada amis-amisnya ya. Bagi orang tua itu cocok banget tuh. Ya kasih itu ya Mbak ya. Kemudian malam, makan malam itu sama aja dengan siang. Jadi kalau sempet nih ya, kalau saya sarankan, kalau emang niat bener-bener pengen sembuh, amunisinya disiapkan, yaitu kalian siapin kaldu. Saya beli ayam, terus tulangnya tuh saya dikasih tok. Nah itu saya terima aja. Di rumah saya rebus, tulang-tulangnya disendirikan, direbus. Nah kaldunya tulang ayam itu nanti itu untuk menambah kekuatan kita, untuk menambah mineral, vitamin, mineral tuh banyak banget loh di situ, mengandung zat-zat untuk menguatkan badan kita. Untuk apa itu biasanya orang kalau diet keto untuk penyembuhan DM itu kebanyakan mineralnya itu terbuang. Nah disitulah kita sering pusing ya, kita jadi sering pusing itu ternyata kekurangan mineral teman-teman ya. Jadi kalian harus makannya wajib makan garam. Nah garam itu kalau garam yang rafinasi itu bahaya kalau kebanyakan bagi yang tensinya tinggi. Nah yang bagus apa? Garam Himalaya. Tapi kalau asli, lah kalau nggak asli ya sama aja bohong. Jadi yang paling aman kalau saya beli aja garam grosok. Garam grosok itu garam kasar, garam laut. Nah itu mineralnya masih lengkap, itu aja. Tapi ditambah kaldu ya, kalian harus nyiapin. Tiap hari di rumah harus ada kaldu, masukin kulkas, dibungkus kecil-kecil. Kalau lagi pusing, mama kamu, bapak kamu tuh lagi pusing, ataupun diri kamu sendiri tuh lagi pusing, tinggal ngenget itu tadi, kayak kuah bakso gitu. Tinggal kita masukin apa toge kayak kol kayak atau apalah, bayam, timun gitu ya. Jadi pas kita lapar, kita ngerebus aja kaldu itu. Anggaplah itu bakso. Nah si mbak ini tadi kan curhat tuh, katanya ibunya tuh susah, apa itu kalau dibilangin gini-gini nggak mau, nggak bisa meninggalkan nasi ya karena nggak ada gantinya mbak. Jadi kita tuh harus menyediakan gantinya. Di rumah tuh disiapin mie shirataki, beras sirabetik ya. Sirabetik itu seperti shirataki, cuman produksi Zuma Herbal. Kemudian siapin agar, Nutrijel, labu merah, labu parang itu juga boleh ya. Itu sekali makan 100 gram aja ya, karena karbonya 6 kalau nggak salah ya, saya agak lupa ya, tapi lumayan rendah gitu. Kemudian kalian siapin, oh ya ada juga yang curhat begini, bapak ibu saya tuh sukanya singkong, ubi, repot banget bu, repot ya merawat orang tua itu. Nah ada yang curhat begitu ya. Nah mbak gini ya, bikinkan sesuatu yang mirip singkong. Kepengen tahu? Ada di video saya yang dulu ya, scroll ke bawah. Saya bikin camilan itu mirip singkong itu dari keju. Keju yang rendah karbo ya mbak ya. Jagung boleh nggak bu? Nggak boleh.
Tapi kalau kalian kepengen nggak sembuh, silahkan. Kalau kalian ingin sembuh dari diabetes, sembuh gula darahnya mau turun, jangan makan jagung dulu. Saya punya resep dadar jagung, mirip banget rasanya. Ternyata saya tuh nggak sengaja waktu itu bikin labu parang tuh saya remak-remak, terus saya campurin telur, saya kasih tepung sirataki, tepung sirabatik ya, dari beras sirabatik, sedikit paling 2 sendok. Terus labu parang itu 100 gram kalau nggak salah ya, terus telur, terus saya bumbuin lah kayak biasa, kayak kita bikin dadar jagung gitu loh. Nah udah tuh saya goreng, terus saya incipin, loh kok jadi kayak dadar jagung, katanya ponakan saya juga gitu. Bude, kok kayak dadar jagung sih? Nah itu teman-teman ya, kalian kalau mau kreatif itu semua itu bisa diganti ya. Kalau kalian hanya males duduk aja kemudian membayangkan nasi bisa berubah menjadi karbonya rendah ya nggak bisa gitu loh. Nah oke teman-teman, kalau kalian ingin menjadi sembuh dari diabetes, ingin menurunkan gula darah Anda, ingin menolong orang tua Anda, kalau Anda nggak bisa, Anda bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal ya. Nomor saya ada di deskripsi, Anda bisa menghubungi, bertanya-tanya apa syaratnya, apa biayanya. Dan supaya Anda bisa menolong kedua orang tua Anda yang sedang sakit itu ya. Jadi jangan hanya cuman merenung, bersedih, jangan. Kita nggak boleh menyerah, harus berusaha ya, berusaha bangkit dan mencari penyembuhan itu. Insya Allah ya teman-teman, insya Allah pasti bisa turun gula darah Anda kalau Anda mau menjaga pola makan dengan metode diet defisit karbo. Dan kalau memang gulanya itu sudah tinggi banget, itu memang harus puasa ya. Puasanya nanti bagaimana itu ada aturannya semuanya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian. Oh ya, ini saya mau nunjukin nih, ini jamu-jamu herbal yang mau dikirim pasien-pasien saya. Jadi yang ikut di Zuma Herbal tuh dapat jamu ya, dapat jamu kayak gini. Terus biasanya orang kalau udah diet keto, jadi kalau badannya itu sudah mengandalkan energi dari lemak, itu kadang itu ada, kalau kita salah makan aja, misalnya kita cheating karbo, itu langsung bentol-bentol, gatel. Nah ini obatnya ini ya. Jadi ini obat bukan untuk menurunkan gula darah, karena DM tuh nggak perlu diobatin, itu perlu penjagaan nutrisi aja. Ini hanya untuk efek sampingnya, misalnya ada batu empedu, gatel-gatel, lemes, kemudian pusing kepala, kemudian banyaklah efeknya ya. Efek dari komplikasi dari diabetes itu banyak banget lah. Ini herbalnya teman-teman ya. Jadi kalau hanya untuk menurunkan gula darah itu, dengerin ya, saya nggak pakai obat ya. Jadi obat ini bukan untuk menurunkan gula darah, tapi untuk peradangan juga. Pankreas yang radang itu akan disembuhkan. Luka-luka borok itu juga insya Allah ini bisa menyembuhkan, membantu menyembuhkan ya, karena sembuh itu dari Allah. Oke, sampai di sini aja. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.